السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah surah kelima di ayat 35. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu adlin ala imami jair. Sebaik-baik jihad dalam satu referensi hadis Nabi disebutkan adalah kalimat yang benar, kalimat yang bermuara kepada tegaknya keadilan, kepada pemimpin yang jair, yang berlaku zalim dalam kepemimpinannya. Shadaqallahu adzim, Rasul kirim wa ba'd. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan yang menjadi value, nilai ketika Indonesia menyongsong kemerdekaannya 17 tahun sebelum kemerdekaan, 28 Oktober 1928, berhimpunlah dengannya Jong Java, Jong Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dalam satu cita, berbangsa, bertanah air, dan berbahasa Indonesia itu. Asabifillah, bacalah dalam sejarah kebangsaan ini, di mana organisasi yang pertama berdiri head to head, berhadapan langsung dengan VOC Belanda, adalah Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam itu sendiri. Nilai ketakwaan yang diajarkan baginda Nabi dalam konsep iman yang melangit secara vertikal, dan bagaimana keimanan itu membumi secara horizontal, hablum minan nas. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka awal wakafnya adalah membangun Masjid Quba, masjid yang dengannya pahala siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala ka'ajri umratin, seperti pahalanya orang yang berumrah. Begitulah keutamaan Masjid Quba, bangunan pertama sebagai sejarah peradaban Islam di Madinah. Nabi tidak memulai dengan membangun rumahnya, tapi membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjid Quba. Tentu dilanjutkan dengan masjid-masjid lainnya. Berikut yang kedua, dalam sejarah tertulis, setelah Nabi melakukan wakaf dalam rangka sujud kepada Allah di Masjid Quba, maka Nabi melakukan ekspansi dagang, bisnis, ekonomi dengan gerakan wakaf tanah untuk membangun pasar orang-orang Islam di Madinah. Dan sejarah mencatat hablum minan nas, dalam keimanan yang kokoh simbolnya adalah Masjid Quba sebagai sentra penghambaan diri umat Islam pada masanya. Dan bagaimana umat Islam yang dekat dengan Allah Tuhan semesta alam raya itu memperkenankan kita sebagai hambanya, sebagai pemimpin di dunia ini. Orang yang taat, orang yang salih mempunyai ruang yang lebih besar
selazimnya untuk menjadi pemimpin bumi. Sakhara lakum ma fis samawati wal ard. Tidakkah Allah yang kemudian menundukkan langit dan bumi bagi kita orang-orang yang beriman? Begitu pula Nabi Sulaiman alaihissalam yang berdoa, Rabbi firli wahabli mulkan la yanbaghi ahadan min ba'di innaka antal wahhab. Duhai Allah, dalam surat Sad disebutkan dalam doanya, ampunkan aku, anugerahkan kepadaku kekuasaan, anugerahkan kepadaku mulkan, kerajaan yang tak dimiliki oleh orang-orang setelahku. Maka dengannya Allah menundukkan dengannya angin, hewan-hewan, bahkan jin saja tunduk kepada Nabi Sulaiman. Asabi fil wasabi fil jannah. Maka dalam sejarah kenabian penting adanya muslim profesional atau professional of muslim. Hari ini kita berhadir minimal dalam kewajiban Jumat kita. Di paruh waktu kita bekerja 7 hari untuk aktivitas dunia kita. Dan siang ini kita sempatkan sejenak, tangan itu bertakbir, lisan itu berucap Allahu Akbar, bahwa Allah lah yang maha besar, yang mentakdirkan segala sesuatu, yang menundukkan langitnya dalam rangka memenuhi pekerjaan kita. 80% bumi ini adalah air atau samudra laut, dan di sanalah kita mengayuh kehidupan, receh demi receh rupiah yang kita dapatkan. Tapi tentu kita sadar lautnya kan punya Allah, gelombangnya Allah yang jaga, anginnya Allah yang jaga, sehingga keamanan apa yang ada di atas buminya dan apa yang ada di atas lautnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuasa dibanding kita. Sepekan sekali saja Jumat kita datang dan kemudian kita menyapa Tuhan, pemilik langit, bumi dan lautan itu. Asabi fil wasabi fil jannah. Maka bersyukurlah siapa-siapa yang ditakdirkan dengan Jumatnya masih bisa berhadir. Tentu lebih bersyukur siapa-siapa yang disibukkan dalam sementara dunianya 5 waktu bisa berhadir di masjid yang dengannya kita bangun. Dengan tujuan apa? Agar tingginya kebersyukuran kita kepada Allah dan kesadaran kita bahwa mudah bagi Allah. Allah ajarkan sekali saja dengan tsunami yang ada di Aceh pada masanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 2004. Sekali itu saja dalam puluhan tahun kita merdeka, baru sekali tsunami di Aceh itu. Dan lihat bagaimana dampaknya, ashabi fillah. Bagaimana Gunung Sinabung berpuluh tahun masih dijaga Allah dengan gunungnya. Bagaimana menurut penelitian Australia bahwa Danau Toba adalah merupakan salah satu kawah terbesar di dunia. Danaunya itu adalah danau aktif. Per 75.000 tahun sekali, ya, dia akan menyemburkan daripada laharnya. Allah masih menjaganya. Ini di tahun yang keberapa? Allah alam bisawab. Asabi fil wasabi fil jannah. Maka muslim yang profesional dan profesional muslim ini menjadi penting. Yang diajarkan Nabi, Masjid Kuba dibangun, pasarnya dibangun. Maka 8 bulan umat muslim menguasai pasar Madinah. Selanjutnya ekspansi dalam rangka apa? Dalam rangka kejayaan Islam, menaklukkan teritorial Persia, menaklukkan teritorial daripada Romawi dan beberapa kawasan-kawasan lainnya. Dalam sejarah kenabian, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah, sampai puncaknya pada masa Turki Utsmani, Islam menjadi penguasa dunia. Untuk berkuasa demi Allah? Tidak. Kita bukan untuk berkuasa menguasai harta dan kekuasaan dunia ini, tapi bagaimana meninggikan agama Allah. Ketika menjadi seorang muslim, maka kita mempunyai kewajiban harus mempunyai the best performance. Kita harus mempunyai performance terbaik. Kita harus mempunyai pekerjaan yang bernilai, bermakna dan berkarya. Begitulah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir generasi-generasi Islam pada masa dinasti Abbasiyah dengan semua referensi intelektualnya. Semua penemu dalam sejarah keilmuan modern adalah muslim. Silahkan buka saja. Bagaimana sekarang
Barat dan Eropa belajar menilik bagaimana kapal Nabi Nuh alaihissalam yang kemudian terkena tsunami, banjir bandang selama setengah tahun itu tidak tenggelam. Bagaimana Allah mengajarkan kepada generasi ketiga kenabian, Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh alaihissalam yang atas wahyu Allah dan hidayah Allah, kemukjizatan Nabi Nuh salah satunya adalah membuat kapal. Dan kapal itu kuatnya luar biasa. Mampu menahan tsunami, banjir bandang selama 6 bulan lamanya. Tenggelam semua bumi ini. Dan ditemukan kapal itu bertengger di kaki gunung Himalaya. Maka muslim profesional dan profesional muslim, Nabi Ibrahim, kalau tidak profesional bagaimana Nabi Ibrahim melawan Raja Namrus itu? Berdiri sendiri seorang anak muda menghadapi seorang raja yang menyembah berhala. Bahkan konon ayah dan pamannya yang membuat berhala itu. Ibrahim sebagai pemuda yang beriman berani berhadapan head to head terhadap raja. Kalimatu adlin ala imami jahil. Kalimat yang lurus, kalimat yang adil, kalimat yang benar. Raja Namrus, imanmu tidak benar. Karena ketika rajanya beriman, maka rakyatnya akan mengikut, saudaraku. Nabi Musa alaihissalam head to head berhadapan langsung dengan Fir'aun. Nabi Muhammad SAW head to head kepada pimpinan kafir Quraisy. Head to head Nabi Muhammad menyurati dengannya Kaisar Romawi dan Kaisar Persia. Dan fakta sejarah hari ini, bagaimana muslim profesional dan profesional muslim itu mampu menjadi the best role model. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik teladan manusia. Manusia paling berpengaruh di muka bumi. Begitulah penelitian dunia, jutaan buku yang tertulis. Muslim maupun non-muslim penulisnya. Betapa agungnya pribadi dan betapa profesionalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke kamar mandi sangat profesional. Kaki mana yang harus dilangkahkan, sampai berdehem saat buang airnya. Itu menjadi contoh dalam ilmu medis dan kesehatan. Bahkan disebutkan, andai kata semua manusia mengikuti pola hidup sehat baginda Nabi di kamar mandi, di dining room tempat makannya, dan kemudian di tempat tidurnya, begitulah kita mengikuti sunnahnya. Maka dikatakan, ya, nyaris semua manusia di muka bumi ini akan menjadi sehat. Asabi fil wasabi fil jannah. Begitulah hebatnya baginda Nabi. Profesionalitas itu bukan hanya berada di kantor saja. Kadang-kadang kalau untuk urusan kantor kita sangat profesional. Begitu menjadi seorang ayah, ya kita abai sebagai ayah. Kita abai sebagai seorang suami. Kita abai sebagai seorang anak, merasa sudah paling hebat di kantor, berprestasi dengan kantornya, tapi terkadang jeblok dalam kualitas sebagai seorang ayah di hadapan anaknya. Tidak demikian bagi seorang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lembut sama istri, lembut sama anak, lembut. Tapi ketika berperang, ya berperang. Begitulah ajaran Islam yang sempurna. Yahudi berkata, begitukah nabimu mengajarkan sampai urusan masalah kamar mandi dan bagaimana bicara tentang peradaban bumi? Rasulullah SAW mengajarkan itu. Maka sabifillah, 10 November adalah hari pahlawan, Oktober adalah Sumpah Pemuda. Baca histori dalam keislaman dan bagaimana peran Islam dalam resolusi jihad 10 November. Di 22 Oktober, disitulah keluar dengannya resolusi jihad. Bung Karno tak mampu dan tak berdaya. Di awal kemerdekaan tidak ada tentaranya, belum ada polisinya, belum ada istana negaranya, numpang masih di Jogja. Belum ada istana negara untuk membaca proklamasinya, numpang di Pegangsaan Timur. Nomor 56 itu, milik daripada Faros bin Martak, seorang saudagar kaya dari Yaman yang berbisnis di Indonesia. And he is Muslim, dia adalah seorang Muslim yang profesional dalam bisnisnya. Ashabi fillah, banyak sejarah dengannya para sahabat. Menangis di waktu malamnya, dalam sujud tahajudnya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menjadi singa saat perang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jihad, resolusi jihad yang dengannya Bung Karno meminta kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari
meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, fardu ain, hukumnya adalah fardu wajib kepada setiap pribadi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, karena sudah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sekutu ingin mengambil alih, saudara. Apa yang ditawarkan negara ini? Bergaji dengan tentaranya, belum ada gajinya. Dengan jabatan bupati wali kota, apa yang ditawarkan negeri ini? Maka takwalah yang ditawarkan oleh para ulama. Masjid-masjid menjadi menara. Hayya alal jihad, hayya alal jihad, ayo berjihad. Santri-santri dan para kiai turun ke jalan. 27, 28, 29 Oktober 2000 pasukan sekutu mati. Jenderal Malabi pun mati dibunuh oleh seorang kiai haji Solihin, murid daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka puncak daripada itu muncullah arek-arek Surabaya 10 November. Dengannya Bung Tomo memimpin pasukan kemudian berorasi yang diputarkan di seluruh radio di Indonesia. Apa inti yang disebutkan dengannya? Aku tidak pernah tahu bagaimana membangkitkan semangat muda-mudi terbaik bangsa ini kalau tidak ada kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Ashabifillah, inilah yang ditawarkan agama kepada kita. Tidak semua bicara tentang harta, tapi Allah menawarkan dengannya surga, kebaikan dalam kehidupan yang tenang, kebaikan dalam akhirat, dan kehidupan yang abadi itu. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Pensiun duniamu, purna tugas adalah puncak dari karir seseorang. Jabatan tertinggi adalah purna tugas. Dan titel tertinggi adalah almarhum. Begitulah kehidupan yang kita lazim orang beragama meyakininya. Apa yang dibayar perusahaan terhadap purna tugas di masa tuamu? Berapa yang dia beri? Berapa yang dijanjikannya bagi orang-orang yang beriman? Maka tawaran surga bagi orang yang beriman, yang luasnya seluas langit dan bumi. Berapa luas lahan tanah yang dijanjikan perusahaan ini? Berapa luas laut yang menjadi hak privasi pribadi kita ketika kita pensiun? Adakah? Tidak, tidak sama sekali. Tapi di masa purna tugasmu, purna dari kehidupan duniamu, maka Allah menjanjikan segala kebaikan dengannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan Allah tak mampu memberikan dunia kepadamu. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Yang mau dunia ya ada ilmunya. Bukankah hari ini dunia juga mencatat negara-negara Islam yang profesional dengan kehidupan dunia tetap survive. Gedung tertinggi di dunia ada di Dubai. Oman itu mata uang 1 realnya lebih dari 40.000. Siapa bilang di bawah dolar? Siapa bilang negara-negara Islam itu miskin? Dunia ada ilmunya, ya profesional secara dunianya. Apa yang diajarkan baginda Nabi dan kemudian Islam menjadi penguasa dunia. Dinasti Abbasiyah gratis daripadanya pendidikan apapun agamanya, gratis dengannya kesehatan apapun agamanya. Lazim dalam sejarah yang ada ketika Islam berjaya menjaminkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaminkan kehidupan yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi Sulaiman berkuasa. Jangankan manusia yang dengannya berlaku adil. Baca dalam surah An-Naml itu. Surat tentang semut. Nabi Sulaiman mau lewat dengan pasukannya. Berkatalah raja semutnya, udkhulu ila masakinikum. Gerombolan semut, masuk ke sangkar-sangkar kalian, ke tempat tinggal kalian. Pasukan Sulaiman mau lewat, nanti kita terinjak-injak dan mati dengannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Berhenti pasukan. Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman berhenti tersenyum dan tertawa lirih. Pikir semutnya aku tak mendengar apa yang dia sebutkan. Pasukan berhenti karena semut ingin masuk ke sarangnya. Masuklah dengan selamat, kata Nabi Sulaiman. Asabi fil wasabi fil jannah. Maka sirkulasi mudawiluha, kepemimpinan itu, kekuasaan itu berada dalam sirkulasi
putaran yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si Muslim, mayoritas Muslim yang berkuasa, tapi zolim, tapi tidak profesional, baik profesional secara spiritual, baik profesional secara sosial dan intelektual, maka dengannya dinasti Abbasiyah hancur, Umayyah hancur, Turki Utsmani hancur. Kenapa? Karena sudah mulai berlaku zolim. Demikian sebaliknya, maka tidak heran ketika penelitian George Washington University mengatakan Islamic Index ada 200 nilai keislaman dalam tatanan peradaban yang madani, yang modern. Islam punya nilai itu. Diteliti di 100 negara. Mana negara yang paling islami secara sosial? Secara hablum minanasnya. Ternyata negara-negara barat, sebut saja misalnya New Zealand, itu negara paling islami di dunia secara nilai, tidak secara akidah. Jepang juga masuk 10 besar, Singapura juga masuk secara nilai, bukan secara akidah. Artinya Islam sudah mengajarkan kepada Bapak, sahabat dan saudaraku, bagaimana menjadi seorang profesional dalam bekerja dan mencapai puncak karir tertinggi. Dan contohnya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi terbaik di muka bumi, mengalahkan semua tokoh di dunia. 46 tahun yang lalu buku itu sudah tertulis. Sampai sekarang buku itu masih menuliskan yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Isaac Newton di bawahnya, Albert Einstein di bawahnya, Thomas Alva Edison di bawahnya, semua raja di dunia di bawahnya. Wasabi fil jannah. Maka hari ini ketika kita tidak profesional sebagai seorang muslim, menjadi musibah buat agama ini. Korupsi dia, tapi dia muslim. Yang disalahkan muslimnya, yang disalahkan Islamnya. Padahal itu adalah personal oknum Islam yang tidak menegakkan. Andai kata ditegakkan hukum Islam itu, dipotong tangannya itu, dipotong kakinya secara bersilah. Wasabi fil jannah. Bagaimana zina yang merajalela, bagaimana narkoba yang merajalela di negeri ini, yang dimulai daripada atasan, bahkan seorang jenderal pun menjadi bandar internasional ya. Muslim pula. Ini problem. Kita tidak melakukan keharaman bukan karena polisi dan jaksa. Kita tidak korupsi, kita tidak mencuri, qaliluha wa kasiruha, sedikit atau banyaknya, demi Allah, bukan karena takut sama KPK, bukan takut sama polisi. Kita katakan itu dosa. Diketahui tidak diketahui oleh manusia, Rokipati tetap mencatatnya. Begitulah profesional seorang muslim, mata malaikat yang menatapnya, mata Allah yang maha melihat yang menatapnya. Maka kita sering berdoa, Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan pimpin kami dengan sultan, dengan seorang pemimpin yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sayang kepada kami selaku hamba-Mu. Kalau dialah pemimpinnya, dia yang mengkondisikan KPK-nya, dia yang kondisikan itu siapa jaksa dan hakim agungnya. Kepada siapa dia takut? Karena dialah pemimpin yang teratas itu. Pada Allah lah dia sejatinya harus takut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka resolusi jihad dan hari pahlawan, kitalah pahlawan di negeri ini. Kitalah pahlawan dalam agama ini. Jadilah sesuatu dalam agama ini walaupun seperti burung pipit yang meneteskan tetes demi tetes air ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus. Tidak mati api itu. Tapi ada seekor cicak yang menghembus-hembus api itu supaya marah. Tak marah api itu. Ini bukan masalah marah atau kemudian padam api itu. Di mana engkau berpihak, saudaraku? Dalam kezoliman yang merajalela dalam fitnah akhir zaman, tetaplah kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Atau minimal kita seperti burung yang melindungi Nabi Muhammad, laba-laba yang melindungi Nabi Muhammad di Gua Sur itu. Hampir saja nyaris Nabi Muhammad dibunuh. Bersegera Al-Ankabut membuat sarangnya kembali. Bersegera itu burung atas izin Allah membuat sarangnya kembali agar tidak curigalah dengannya kafir Quraisy. Atau kita seperti burung hudhud pada kisah Nabi Sulaiman yang mengabarkan ada seorang ratu, pemimpin perempuan, memimpin sebuah bangsa yang besar namanya Saba, yang makmur luar biasa. Diabadikan dalam Quran. Bibarakati, biwasilati. Sebut tadi wasilah itu.
perantara burung hudhud, dan burung hudhud menyatakan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyurati daripada Ratu Balkis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya fa'tuni muslimin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alla ta'alu alayya, takluklah engkau kepadaku, dan jadilah engkau golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asabifillah, burung hudhud menjadi sabab, menjadi wasilah berislam satu negeri Sabak berikut dengan ratunya. Hari ini makmurkanlah masjid ini agar nampak Islam lah, ya. Ada orang Islam ternyata di kantor kita ini. Mari pemimpin-pemimpin kami menjadi teladan lah dalam setiap ruku dan sujudnya, agar mereka yang berada di bawah tidak merasa komah dan sombong dengan jabatan yang rendah itu. Pemimpin di atas saja taat kepada Allah dalam ruku dan sujudnya. Bagaimana mungkin yang outsourcing, yang BHL, yang tidak jelas status kerjanya di kantor ini, tidak mendirikan sholatnya. Inilah contoh-contoh dakwah-dakwah dalam kepemimpinan yang kita miliki. Diam saja kita, tapi bergerak dalam ketaatannya, menjadi teladan untuk seluruh anak buah kita, tim kita. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat. Mau budaknya Bilal bin Rabah, mau kayanya Abu Bakar Utsman bin Affan, mau pemberaninya Umar bin Khattab, mau cerdasnya Ali bin Abi Thalib, semua menjadi satu dalam tuntunan contoh teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mewujudkan pemimpin itu di tempat kita bekerja, pemimpin itu negeri kita di mana kita hidup, di provinsi di mana kita terus mencari jati diri, dan di kota di mana kita tinggal dengannya. Dalam rangka Pilpres yang sudah usai, semoga Allah memberi jalan kesolehan kepada presiden terpilih, dan esok kita akan menyongsong Pilkada Sumatera Utara serentak dengan Indonesia. Lahirlah pemimpin-pemimpin yang membimbing jalan kita, berjihad dengannya fi sabilillah, sebagaimana semangat hari pahlawan dengan semangat keimanan dan keislaman itu. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبة يومكم. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fatazawwadu فإن خير الزاد التقوى. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله أمر بأمر بدأ به بنفسه وسن بملائكة قدس عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين فإنك خير الناصرين وافتح علينا يا ربنا فإنك خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا خصوصا على هذه الجماعة بتفليندو يا الله يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Alhamdulillahi rabbil alamin, ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.